Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Permata, berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Seperti biasa, sambil menunggu azan maghrib berkumandang, kita akan mengisi waktu dengan mengadakan podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Dan hari ini sepertinya saya tidak sendiri nih. Sudah ditemani oleh dokter yang ganteng, yaitu Dokter Firman Satriawan, spesialis OB Rumah Sakit Permata Jonggol. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam buat semuanya. Selamat berpuasa. Kita berpuasa. tunggu beduk maghrib ya? Beduk maghrib, Dok. Kita sambil nunggu beduk nih, kita ngobrol-ngobrol sebentar, boleh, dokter. Boleh, silakan. Dan kali ini tema kita nih yang banyak diminta sama sahabat Permata, Dok, adalah ibu hamil tetap sehat dan bugar di masa puasa, Dok. Nah, itu adalah yang tepat ya, walaupun memang sudah hari ke-15 ya, hari puasa, tetap semangat buat Bunda semuanya. Buat ya, Bunda. Demi kesehatan semuanya tentunya ya. Ya, demi kesehatan Bunda dan si janin, bayi janin. Baik, luar biasa. Dok, ini pertanyaan pertama nih, Dok. Apakah ibu hamil aman berpuasa, Dok? Baik, ibu hamil itu tetap diperbolehkan berpuasa. Tentu ada batas-batas tertentu yang harus diperhatikan. Ibu hamil berpuasa, memang kadang ibu hamil itu dilema gitu ya. Puasa katanya takut nanti bayinya kecil. Iya. Kalau nggak puasa, aduh bayar utangnya banyak. Fidyah juga, utang juga. Karena bukan orang yang uzur tentunya. Iya. Terus nggak ada temennya juga ya, Dok, puasanya sendiri jadinya. Iya betul, suami mana mau ya kadang-kadang ya. Nah, baik, kadang bisa juga disertai dengan Senin Kamis sih sebetulnya. Cuma gini, ibu berpuasa tentu boleh. Karena tujuannya berpuasa tentu baik ya. Kemudian kita berpuasa itu, kebutuhan ibu hamil adalah sebetulnya antara 1250 sampai 2000 kilokalori ya. Nah, kita bisa masukkan asupan seperti itu. Jadi gini, puasanya, sahurnya itu jangan sahur pakai ikan asin, buka sama gorengan. Nah, itu namanya jonggol banget itu ya. Seperti itu. Tentu kita harus mengisi dengan satu kecukupan karbohidrat, kedua kecukupan protein, ya, ketiga kecukupan air, ya. Jadi karbohidrat, protein, air dan vitamin tentunya ya. Mineral itu penting, mineral yang ada di dalam cairan. Nah, kenapa? Karena kebutuhan itu sangat diperlukan buat ibu hamil dan dedek bayi tentunya, calon bayi ya. Jadi kita gimana caranya tuh? Pertama, mungkin sahurnya itu kita cari makanan yang memang cukup ada proteinnya. Contohnya yang banyak telur ya. Telur biasa satu, mungkin kita tambah dua lah. Gitu ya. Boleh didadar, boleh diceplok ya. Boleh juga dirica-rica kalau doyan pedas. Direbus juga boleh ya, Dok. Apa aja boleh ya. Kemudian sayurnya, silakan banyak sayurnya tuh. Kita ada sayur bayam, ada kol, ada wortel, kubis ya. Semua boleh, kecuali memang ibunya ada alergi atau ada punya gejala mah, mungkin kubis jangan, yang bergas-gas itu jangan, bebek ditunda. Kemudian minumnya bagaimana nih? Minumnya adalah mungkin sebelum kita mulai sahur, kita coba minum dulu 1 gelas air, ya, air hangat gitu. Kemudian kita sahur dengan makanan tadi, nasi, karbo, kemudian proteinnya telur atau daging, atau ayam, atau ikan. Kemudian jangan lupa juga diselingi dengan sunnahnya adalah adanya kurma. Ya. Kemudian tentu perlu juga seperti minum yang bisa menjaga dehidrasi itu tidak terjadi. Jadi cairannya itu berbentuk jus. Nah, contohnya jus semangka, jus melon gitu ya. Yang ada aja lah sekitar kita, kecuali tadi, kalau jus strawberry saya asam, perut saya kamu ya jangan ya. Cari jus yang memang Anda suka dan Anda bisa minum dan tidak mengada-ada tentunya ya, seperti itu. Kemudian kita berpuasa, boleh nggak kita aktivitas? Boleh.
Tapi tentu kita harus aktivitas yang dimana katakan nih kita terlalu banyak ke lapangan, panas-panasan gitu ya. Seperti itu, kerja ibu hamil kan walaupun ini ibu rumah tangga nyuci dok, nyuci, nyetrika, ya tentu boleh. Tapi tentunya biasa katakan nih 5 potong atau 10 potong pakaian, ya kita kurangin ya. Pagi mungkin 5 potong, sore menjelang buka 5 potong lagi. Dicicil ya dok? Cicil gitu ya. Kayak lagi ngetren kan pay letter ya. Iya. Oh beda ya itu mah ya. Seperti itu. Jadi, nah terus tapi berarti tiduran terus? Enggak juga, jangan tiduran terus, jangan mager ya. Apalagi sekarang pakai handphone, yang penting kuotanya cukup aja ya. Iya, nonton Korea dok. Nonton drakor. Ya boleh aja sih sebetulnya menonton juga boleh, tapi ya kembali kita isi Ramadan ini dengan hal yang baik. Ya, mungkin kalau sempat kita baca ya 1-2 lembar mungkin mushaf kita, Al-Quran kita ya, kita cicil, target one day one juz, mungkin berat ya seperempatnya boleh, semampunya saja. Kemudian, nah setelah kalau olahraga boleh, tentu boleh. Kapan waktunya? Waktunya sebetulnya paling ideal sebetulnya memang pagi. Cuma kalau pagi kadang-kadang ibu hamil itu bilang, aduh dok nanti lemes siangnya gitu. Ya mungkin habis asar gitu ya. Sambil Jalan ngabuburit ya dok. Ngabuburit gitu ya. Jalan kaki ya sekitar 1 kilo mungkin cukup ya. Kemudian pulang. Nah berbukanya gimana? Berbuka tentu dalam Islam itu kita kan berbuka tuh dahulukan yang manis-manis. Walaupun suami sangat manis gitu ya, lihat suami gitu. Tapi kalau ada minuman yang gak ada yang manis, mungkin lihat suami tambah manis ya. Seperti itu. Jadi mungkin berbuka dengan kurma, kemudian kembali kita isi dengan karbonya ya, sepiring nasi dengan lauk pauk dan sayuran serta kalau ada jus, kita minum jus lagi tuh. Kemudian habis itu terawih boleh dok. Nah terawih boleh, tetapi tentu kalau terawih kan kita jangan pilih yang 23 rakaat ya, bakal capek ya, nanti kontraksi, nah repot tuh kontraksi ya. Kemudian cari yang memang gerakannya itu tidak terlalu cepat-cepat, mungkin sendiri lebih bagus atau berdua suami mungkin ya, Diimami suami ya dok. diimamin suami, tapi pelan aja. Suratnya pendek-pendek dok, nah itu terserah ya. Sekolah surat terserah. Kembali yang penting nggak kayak ngebut bu, kayak yang di aliran mana tuh, yang 3 menit sudah selesai gitu. Nah itu nggak benar ya. Seperti itu karena tidak marojnya nggak benar, tampilnya ya kan harus seperti itu ya. Nah kemudian jadi nggak usah dibikin pusing, dibuat nyaman aja. Puasa, bayi sehat, ibu sehat, keluarga nyaman. Keluarga nyaman. Tentunya. Terus dapat pahala juga ya dok Nah, ya. kan nggak usah bayar utang Nggak lagi, usah bayar utang lagi. nggak usah fidyah juga, Nggak usah hemat tuh fidyah, Bu. hemat. Bisa buat beli baju lebaran tentunya. Iya. Jadi udah terjawab semua ya dokter ya. Iya, Asupan betul. makanan yang baik juga Iya. tadi sudah dijelaskan sama dokter. Yang pasti harus ada karbo, protein, cairan, dan juga vitamin ya dok. Betul. Terus olahraga juga boleh tetap beraktivitas, tapi disesuaikan kembali ya dokter ya. Betul. Jangan siang bolong jemur pakaian, terus gosok yang banyak, nyuci. Nah itu juga nggak boleh, yang penting disesuaikan ya dok. Betul. Dok, ini kan sekarang sedang musimnya nih dok, flu, batuk. Nah banyak pertanyaan juga nih dok dari para bunda nih dokter. Nih, Baik. boleh nggak sih minum obat dokter katanya? Ini untuk flu, batuk itu sebetulnya kita cuaca memang dari panas ya, kemudian ibunya Iya. kurang dehidrasi juga bisa menimbulkan memang penurunan daya tubuh. Di samping juga memang ibu hamil itu memang daya tahan tubuhnya di breakdown, memang seperti itu. Kenapa di breakdown? Karena kalau nggak di breakdown bayi akan keluar tuh ya sebagai benda asing tentunya. Tapi itu Allahu Akbar ya, Allah menciptakan seperti itu. Nah kalau memang terjadi flu, batuk, pertama hindari dulu tuh faktor penyebab batuknya. Oh, Apa dulu? Es ya. ya. Es itu yang berwarna ya, maksudnya ada manisnya sirup merek apalah gitu ya, Ya. apa gitu yang berwarna itu hindarin pertama. Kalau air dingin boleh kalau air dingin ya. Nah, kalau air panas jangan, tunggu hangat kalau air panas ya, nanti meledoh. Nah kemudian gorengan
baiknya dikurangin. Goreng-gorengan, kerupuk-kerupukan, ciki-cikian yang membuat tenggorokan gatel. Ya, itu akan memacu timbulnya batuk, ya, reaksi alergi. Mau ibu beli obat semiliar, ya kita coba semiliar. Kalau ibu masih minum makan seperti itu, ya kan sama aja ya dok ya. Nah, kemudian awalnya gimana caranya? Ya kita minum mungkin alami ya. Ada yang pakai jeruk nipis, pakai kecap, gitu. Boleh aja sih sebetulnya. Tapi kecapnya kecap cabang loh ya. Jangan deh. Sebut merek nggak boleh ya. Dong, dok. Nah, boleh. Jadi minum air hangat dengan dikasih jeruk, ya, nipis atau lemon, kemudian diminum 1 gelas. Jahe, serai itu boleh dok? Jahe, serai. Herbal berarti maksudnya Ya, dok ya? betul. Yang pertama coba dulu itu, kemudian dan tadi faktor resikonya kita hindari. Ya, kemudian kalau belum juga masih kambuh juga, 2-3 hari ganggu tidur gitu ya. Ya tentu boleh nggak minum obat warung katanya gitu ya? Iya. Obat warung sebetulnya sih kalau kondisi nggak hamil sih boleh saja. Tapi kalau hamil yang rentan terhadap obat-obatan itu di bawah 16 minggu. Karena di situ masih tumbuh kembang. Kalau di 16 minggu biasanya sih organ sudah lengkap semua, tinggal membesarkan saja. Nah, tapi tentu alangkah baiknya kalau sudah 3 hari ibu dengan herbal, dengan usaha, dengan pantangan, ya ternyata masih batuk juga, ya tentu hubungin dokter saja, ya kontrol ke dokter, sekalian kita lihat kondisi bayinya, kondisi ibunya, dan dokter pasti akan memberikan terapi yang sesuai dan memang sesuai banget pada waktu ibu hamil. Mungkin itu. Oh baik, ya. Jadi memang harus tetap kontrol ke dokter ya dokter harus, ya, karena nanti pemberian obatnya, kalaupun harus diberikan obat, berarti kan yang tepat untuk bunda dan bayinya ya dokter ya. Betul. Khawatirnya kalau misalnya beli sendiri atau beli obat yang katanya oh ini bisa nyembuhin atau kata si B bisa nyembuhin kan belum tentu cocok dengan kondisi si pasien ya dokter. Apalagi sekarang dalam era TikTok ya. Iya. TikTok, oh dok di TikTok minum obat ini saya sembuh langsung gitu. Talk-share. Ada juga yang TikTok, oh bahaya obat ini bahaya, ini bahaya. Jadi bingung sendiri. Iya. Lebih baik daripada bingung, lebih baik ada konsultasi ke tenaga kesehatan. Mungkin bidan, dokter umum, atau lebih baik ke dokter spesialis sekalian ya. Tanyakan ke ahlinya ya dok. Ahlinya ahli gitu ya. Ahlinya ahli. Permata kita buka 24 jam setengah ya. Betul. Pakai setengah loh. Pakai setengah. Iya, karena, lebih setengah ya dok. Betul, karena rumah sakit sebelah buka 24 jam, kita 24 jam setengah. Baik. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Hamil di atas 32 minggu katanya dok, suka kram tuh wajar nggak sih dok? Gini, hamil sebetulnya antara 27 minggu, 7 bulan ya, sampai 8 bulan lewat, itu memang gerakan bayi sangat aktif. Luar biasa. Dia bisa akrobat, monyong perut sini, monyong sini, kadang-kadang aktif sekali sehingga mengganggu ibunya, terutama di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena sebetulnya siang hari bayi itu bergerak. Cuma karena ibu hamil itu punya aktivitas, mungkin yang bekerja, mungkin sambil nyiapin buka segala macam, jadi gak terasa tuh, gak dirasa. Kalau malam kan lagi rebahan tuh, sambil pegang handphone mungkin nyantai gini, aduh kok gerak gitu ya. Itu masih wajar kalau memang gerakan atau kramnya itu tidak lebih dari 30 menit. Katakan gini, 30 menit atau sebelum 30 menit udah ada lagi kramnya, itu harus diwaspadai. Ya, segera hubungin bidan atau dokter. Ya, seperti itu. Karena kalau setengah jam sekali itu kontraksi, itu tandanya udah dalam kondisi di mana ibu terancam melahirkan prematur. Ya, tapi kalau tiduran terus hilang, jangan dicari lagi itu kontraksinya ya. Kalau hilang biarkan aja. Mana ya, kok nggak ada lagi sih gitu. Tapi jangan lupa juga kalau bayi itu nggak gerak, coba digoyang-goyang, diusap-usap perutnya ya. Diusap-usap perutnya. Kalau diusap-usap perutnya masih kurang gerak juga, mungkin ibu perlu teh manis, minum teh manis ya. Kalau teh manis kurang gerak juga, mungkin nasi uduk bu. Nasi uduk masih kurang, nasi padang. Enggak ya, segera hubungin dokter. Dan tentu ini, kadang ibu-ibu di kebiasaan nih, ya. Kebiasaan kalau kram, dielus-elus perutnya. Itu jangan.
Oh. Justru kalau kram dielus-elus Makin kram. makin kram. Karena makin gerak kali dia Betul, ya. kayak bapaknya dielus-elus makin kram juga tuh. Hati-hati tuh ya. Jangan minta bapaknya besok-besok ya. Nggak boleh bapaknya ya, Dok. Nggak boleh dulu. Kalau lagi kram, sementara hubungan di stop dulu, gitu ya. Kan ada jalan lain kan? Ada lubang hidung, lubang telinga. Enggak. Gitu ya. Oke, baik. Dok, pertanyaan terakhir, Dok. Ini ada pertanyaan juga nih dari para bunda, Dok. Katanya kalau biasanya itu kalau setiap di bulan puasa nggak masalah, Dok. Tapi sekarang setiap kali puasa pasti migrain. Itu ada pengaruhnya karena kondisinya sedang hamil nggak, Dok? Nah, gini, migrain itu kan banyak sebabnya. Ya, bisa saja dehidrasi, migrain, ya kan? Atau mungkin sahurnya atau bukanya kebanyakan pengawet, ya kayak MSG segala macam, muncul migrain juga. Kemudian terlalu manis, mungkin coklat yang terlalu banyak, ya karena bulan kemarin Februari kali ya, Banyak dapat silver hadiah. queen, ya dapat dari ini Valentinan gitu ya, wah, itu bisa menyebabkan migrain. Mungkin juga tengah tua, Oh iya. jadi migrain juga, Migrain mungkin loh ya. Jadi, nah kalau timbul seperti migrain itu, ya coba tiduran dulu aja, ya tiduran dulu. Kemudian minum yang paling ringan itu paracetamol aja dulu, gitu ya. Paracetamol dulu, gimana dengan paracetamol? Apakah bisa membaik apa tidak? Seperti itu. Ya. Berarti kalau migrain ya batalkan dulu aja puasanya ya, Dokter ya. Ya, kalau mengganggu, baik batalkan. Allah juga Maha tahu, ya. Insya Allah tetap dapat pahala puasanya tentunya ya. Baik, Seperti baik. Dokter, terima kasih banyak ya, Dokter ya. Ini Sama-sama. sebenarnya masih banyak, Dok, pertanyaan yang muncul ke WA grup kita, Dok. Karena kan kita di Rumah Sakit Permata Jonggol itu kita punya komunitas bunda-bunda hamil nih, Dokter nih. Oh, Mereka di gitu. situ punya wadah untuk bertanya, Dok. Nah, mungkin para bunda yang masih banyak pertanyaan nih terkait dengan kehamilan, boleh datang ke Dokter Firman untuk konsultasi ya, Dokter. Dokter di Rumah Sakit Permata setiap hari apa aja, Dok? Saya paling subuh Bu bukanya nih, Paling saya subuh. dari jam 7 sampai dengan jam 9 pagi, ya seperti itu. Jadi kalau konsultasi saya memang orang-orangnya harus berangkat subuh Bu, Ya. seperti itu. Ya semoga sih bundanya sehat, bayinya sehat, normal, diberikan kemudahan dalam melahirkan, lancar, ibu bayi sehat selamat semuanya. Amin. Terima kasih. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Dokter Baik. Firman untuk ilmunya pada sore hari ini. Nah, para bunda setelah ini boleh bersiap untuk membuka hidangan puasa ya. Kalau gitu, mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka. Dah. Oke.